Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Alfaq dengan NIM 200110116. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya terkait dengan ilmu filsafat pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Filsafat dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Inggris disebut filosofi, namun aslinya kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat sendiri pertama digunakan oleh seorang filosof Yunani bernama Pythagoras yang hidup pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Kemudian, menurut salah satu filosof yang bernama Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Ada beberapa cabang dalam filsafat, yaitu filsafat tentang pengetahuan, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, filsafat tentang tindakan, dan sejarah filsafat. Kemudian, kegunaan atau fungsi filsafat adalah terkadang ada beberapa masalah yang sulit terselesaikan dengan cara biasa, yang kemudian dengan ilmu filsafat membuatnya lebih mudah untuk diselesaikan. Seperti yang kita ketahui, filsafat merupakan ilmu yang berkaitan dengan keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Kemudian ada beberapa metode dalam filsafat, yakni metode kritis, intuitif, skolastik, matematis, empiris, eksperimental, transendental, diatektis, fenomenologis, eksistensialisme, analitika bahasa. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna di antara semua makhluk hidup. Kemudian tujuan diciptakannya manusia sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Kemudian dari segi antropologi ada 3 sudut pandang hakikat manusia, yakni manusia sebagai makhluk individu, kemudian makhluk sosial, dan yang terakhir sebagai makhluk susila. Kemudian secara umum ada beberapa aliran di dalam filsafat, yakni aliran materialisme, dualisme, dan eksistensialisme. Kemudian di dalam pendidikan, orang yang belajar disebut sebagai peserta didik. Kemudian orang yang mengajar disebut pendidik. Peserta didik tidak hanya mencakup anak-anak, namun mencakup semua manusia dan semua umur. Kemudian dalam dunia pendidikan ada beberapa aspek, yakni aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan aspek spiritual. Dalam agama Islam, pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, yakni sebagai pewaris Nabi. Ada sebuah kisah, yakni tentang sebuah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir, yang dimana pada saat itu untuk menjadi murid Nabi Khidir, Nabi Musa dilarang bertanya tentang apapun sampai Nabi Khidir mengizinkannya untuk bertanya. Namun Nabi Musa gagal dalam tes tersebut. Kemudian setelah menjelaskan beberapa hal yang sempat ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Dalam dunia pendidikan, kita juga sebaiknya memiliki perilaku yang kritis, namun kita juga harus bisa mengontrol sifat tersebut agar tidak berdampak negatif baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian, kita juga harus berusaha untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing.
Jangan sampai jika diberikan tugas terlambat dikumpulkan atau sampai tidak dikumpulkan, yang dapat menyebabkan sang pendidik atau guru kita merasa kesal terhadap kita sebagai murid atau peserta didik. Kemudian, pendidikan merupakan modal dasar oleh suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan pangkal atau dasar kemajuan suatu peradaban. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga bagi manusia, yang dimana kita seharusnya memfokuskan diri pada hal tersebut. Dari pendidikan inilah akan lahir anak-anak atau manusia-manusia yang sumber dayanya akan menggerakkan seluruh roda kehidupan pada peradaban manusia di dunia ini. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat pokok dan fundamental. Di dalam Al-Quran, pendidikan juga diistilahkan atau dikaitkan dengan adab dan tarbiyah. Jika adab merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendidikku, membentukku dengan adab, dan Dia telah memperindah serta menyempurnakan adab dan akhlakku. Di dalam Al-Quran juga ada banyak istilah-istilah yang berkaitan tentang adab dan tarbiyah. Kita harus menggali nilai-nilai Al-Quran tentang bagaimana kita mendidik manusia. Tentu ada beberapa terminologi seperti syarat mutlak adanya pendidikan itu. Kita diajarkan tentang baca tulis, ada juga sarana dan media. Selain itu ada taklim, takziah, dan tilawah. Kemudian dengan Al-Quran juga hidup kita akan lebih tertuntun dan terarah. Dengan Al-Quran juga kita akan lebih dekat dengan Sang Pencipta yang senantiasa merawat kita dalam kehidupan ini. Kemudian hakikat kurikulum. Kurikulum atau pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kurikulum bisa dikatakan ruh atau jantungnya pendidikan. Kenapa? Karena tanpa adanya kurikulum bisa dikatakan tidak ada pendidikan. Aktivitas pendidikan pada kenyataannya berupa proses pembelajaran. Dapat dikatakan kurikulum sebagai program pembelajaran dan pembelajaran sebagai upaya operasionalisasi sebuah kurikulum. Jadi, kaitannya kurikulum dengan pembelajaran adalah sebuah interlokir atau saling mengunci. Kurikulum tanpa pembelajaran tidak mempunyai makna apa-apa karena baru sebatas rencana. Sedangkan pembelajaran tanpa kurikulum tidak mungkin juga karena mungkin bisa pembelajaran kesana kemari atau tidak terprogram. Kurikulum dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin kuno, yakni kurir yang berarti pelari. Kemudian curere yang berarti lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi kurikulum diartikan suatu lomba lari dalam suatu lintasan di mana pelari harus memulai dari start sampai finish yang nantinya akan diberikan penghargaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir pendidikan untuk mendapatkan penghargaan atau berupa pengakuan yang telah selesai dari suatu program yang disebut dengan ijazah. Kemudian, menurut beberapa ahli, pengertian kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, yakni sebagai tujuan yang harus dicapai. Kedua, mata pelajaran atau konten yang harus dipelajari. Kemudian yang ketiga, serangkaian proses pengalaman belajar yang harus ditempuh oleh siswa. 4. Hasil-hasil belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Kemudian, pengertian kurikulum yang modern merupakan rencana aktivitas belajar siswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, di mana aktivitas itu di bawah tanggung jawab guru dan sekolah. Ada seorang ahli kurikulum, ia mengategorikan kurikulum dalam 3 kategori, antara lain 1. Kurikulum sebagai program, artinya sebagai rencana aktivitas pembelajaran di sekolah. Kurikulum sebagai sistem diartikan bahwa prosedur pengembangan kurikulum di sekolah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yakni kurikulum sebagai bidang studi, diartikan sebagai objek kajian bagi yang mempelajarinya. Dimensi kurikulum bisa diartikan sebagai peta konseptual yang menjelaskan atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana suatu tempat dengan tempat lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Kemudian ada beberapa macam dimensi pada kurikulum, yaitu dimensi ide, dimensi tertulis rencana, dimensi implementasi, dan dimensi hasil. Kemudian ada yang disebut dengan hidden kurikulum, yakni kurikulum yang tersembunyi atau yang tidak tertuang di dalam dimensi tertulis. Kemudian kurikulum mempunyai beberapa fungsi, yakni sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan. Kedua, sebagai kurikulum atau manfaat dari kurikulum atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau kegiatan pendidikan di sekolah. Dan ada beberapa peranan kurikulum, yakni 1. Peranan konservatif, yakni peranan untuk meregenerasi pengetahuan, nilai norma, ilmu pengetahuan, teknologi pada masa lampau yang dipandang masih baik, berguna, serta bermanfaat bagi manusia dan dari masa ke masa. Kemudian yang kedua yakni peranan kreatif. Dan yang ketiga atau yang terakhir yakni peranan kritis evaluatif. Kemudian secara umum kurikulum adalah segala hal atau segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan jika kurikulum pendidikan Islam berisi norma-norma, tujuan yang berkaitan dengan Islam yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah, dan landasan filosofis dan agamis, dan kurikulum Islam juga merupakan bagian terpenting di kurikulum nasional. Kemudian ada 4 kriteria penilaian suatu objek. Yang pertama yakni kebutuhan dan idealisme dengan nilai-nilai. Kemudian yang kedua, ketetapan harus disesuaikan dengan tujuan dan materi yang diberikan. Yang ketiga, penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan. Dan yang keempat atau yang terakhir yakni pencapaian tujuan. Kemudian biodata tentang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang sangat masyhur. Berasal dari orang tua yang soleh dan solehah yang berprofesi sebagai penenun wol. Namun, orang tua Imam Al-Ghazali ketika bertemu dengan ulama, setiap bertemu dengan ulama selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi ulama. Namun belum sempat menyaksikan anaknya menjadi ulama yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil orang tuanya dan meninggalkan Muhammad Al-Ghazali kecil sebagai seorang yatim piatu. Ketika sang ayah meninggal dunia, Ahmad atau kakak Al-Ghazali dan Muhammad yakni Al-Ghazali sendiri dititipkan kepada sahabat sang ayah yang merupakan seorang sufi. Seluruh harta warisan dititipkan untuk menafkahi kedua anaknya. Ketika uang warisan tersebut habis, sahabat sang ayah yang masih seorang sufi mengirim Ahmad dan Muhammad Al-Ghazali ke pondok. Kemudian Al-Ghazali kecil dibekali semangat dan kecerdasan yang tinggi hingga ia akhirnya belajar dari guru-guru yang hebat, di antaranya Abu Nas Al-Ismaili dan Al-Juwaini atau yang dikenal dengan gelar Imam Al-Haramain. Ketika berumur 20 tahun ke atas, Al-Ghazali sudah aktif dalam menulis puluhan kitab, diangkat menjadi imam dan diakui kecerdasannya oleh Imam Wazir Nizam Al-Mulk. Beliau sempat bingung dengan ilmu yang dimilikinya. Akhirnya beliau memutuskan untuk melaksanakan haji ke Mekah dan Madinah, kemudian mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Palestina. Setelah melakukan perjalanan, Al-Ghazali melakukan kholwat di Masjid Al-Uwami di Damaskus. Dalam proses perjalanan kholwat inilah beliau mengarang kitab yang sangat terkenal, yakni Kitab Al-Ihya. Kitab Al-Ihya atau Ulumuddin Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafas, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan cara mendidik hati. Kemudian, menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah sebuah proses internalisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan
untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, di antara pemikiran tentang pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 buku karangannya, yaitu Fatihat Alkitab, dan yang kedua Ayyuhal Walad, dan yang terakhir yang sangat terkenal yakni Ihya Ulumuddin. Kemudian menurut pemikiran Al-Ghazali juga, tujuan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yakni mempersiapkan peserta didik agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulia di dunia, dan dengan itu mereka mampu mengenyam kebahagiaan dan kehidupan di dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan jangka panjang yakni membentuk setiap individu peserta didik untuk menjadi insan yang kamil dan berakhlak mulia agar setiap individu tersebut mampu mengenal kapasitas dirinya sebagai makhluk sehingga ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menurut Al-Ghazali, pendidik atau guru adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, serta mensucikan hati sehingga dekat dengan kholiknya atau penciptanya. Kemudian, menurut Al-Ghazali, peserta didik atau murid adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani, sehingga peserta didik harus belajar suatu ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu selanjutnya. Sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, dan memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian kurikulum menurut Al-Ghazali. Kurikulum yang disusun oleh Al-Ghazali sesuai dengan pendapatnya mengenai tujuan pendidikan, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kekhususannya, Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Ilmu syariah terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama yakni ilmu usul atau ilmu pokok, yang kedua ilmu furu' atau ilmu cabang, yang ketiga ilmu muqaddimah atau ilmu pengantar, kemudian yang keempat atau yang terakhir yakni ilmu-ilmu pelengkap. Adapun ilmu ghairu syariah terbagi menjadi 3, yaitu ilmu-ilmu terpuji atau mahmudah, yang kedua ilmu yang diperbolehkan atau mubahat, yang ketiga atau yang terakhir ilmu-ilmu tercela atau mazmumah. Kemudian menurut Al-Ghazali ada 4 metode yang diajarkan kepada murid-muridnya, antara lain 1. Metode hafalan, 2. Metode keteladanan, 3. Metode pendidikan fitrah dan membenahi insting, dan yang keempat atau yang terakhir yakni metode ganjaran dan hukuman. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.